kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, yaitu manajemen sumber daya manusia sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah manajemen agribisnis. Dosen pengampu Ibu Dr. Eri Yusnita Arfianti, SPMP. Nama saya Joni, NIM 2020310065. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia, baik itu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Di sini secara umum, pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. 1. Menurut Prasadja Ricardianto 2018. Beliau menyatakan, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat dapat maksimal. Yang kedua, menurut H. Suparyadi 2015. Beliau menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mencapai sasaran yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, menurut Bray dan Rowe 2015. Mereka mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah desain aktivitas yang mencangkup pengadaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, menurut Mangkunegara 2016. Beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Ulrich WG, NIM 2020310035. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan, manajemen sumber daya manusia akan melakukan perencanaan terkait dengan persekutuan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan seleksi dan penarikan yang terkait dengan kualitas individu dari sumber daya manusia. 2. Evakuasi. Sebuah manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi untuk melakukan evakuasi kinerja dari sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini dapat diliputi penilaian dari evakuasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. 3. Penggantian dan kepuasan. Pergantian dan penguasaan atau juga dapat kita ucapkan sebagai reward. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berusaha dengan pergantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sumber daya manusia, di mana berhubungan dengan kepuasan yang diterima oleh perusahaan. 4.
pelatihan, dan penasihat. Karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting adalah pelatihan dan pengembangan, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan dan bagian tiap lapisan karyawan akan menghasilkan kinerja yang lebih kualitas. 5. Membangun relafis. Membangun relafis manajemen sumber daya manusia berperan penting juga menilai tugas untuk manajemen. Selamat siang, baik, perkenalkan nama saya Maria Angelina Yunita Jemakdu dengan NIM 2020-310063, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Ribuana Tunggadeni Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya di sini adalah adanya keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Victor Septuanto, NIM 2020-310031. Saya dari kelompok 14 mata kuliah manajemen. Di sini saya bertugas mencari materi manfaat manajemen sumber daya manusia. Manfaat manajemen sumber daya manusia terliput dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, perekrutan dan pelatihan. Salah satu manfaat utama manajemen sumber daya manusia adalah bahwa ia merekrut dan membawa orang-orang yang tepat di perusahaan atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Yang kedua, sistem manajemen kinerja. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja karyawan agar mereka merasa termotivasi dan dihargai atas pencapaiannya. Dan yang ketiga, membangun budaya dan nilai. Salah satu manfaat terpenting dari Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, yang akan membantu membawa yang terbaik dari seorang karyawan. Manajemen konflik. Manfaat lain yang sangat penting dari Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk mengelola dan menyelesaikan konflik antara karyawan dan majikan yang terjadi di perusahaan atau organisasi. Meningkatkan turnover karyawan. Salah satu manfaat utama manajemen sumber daya manusia adalah mengawasi dan mengelola penggantian karyawan secara cermat. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan, yaitu organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakep, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan, membantu
organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan stakeholder. Dan terdapat juga tujuan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut: memperbaiki kontribusi produktif tenaga kerja terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elisius Loya, NIM 2020 310052. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen atau MSDM. Bahwa ruang lingkup manajemen itu dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan SDM secara keseluruhan dalam organisasi. MSDM bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi dalam manajemen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.